Langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Cabang Semarang. Untuk malam hari ini kita mengadakan live trading di hari Jumat, tanggal 26 November 2021. Bersama saya Rudi Trianto dan nanti ada teman saya Ardiansyah yang akan memberikan analisa secara teknikal. Nah, untuk malam hari ini kalau kita melihat di beberapa market, ini harga emas nih pelan-pelan mulai menanjak naik ya. 18.15 harga tertinggi, running sekarang 18.11. Nanti akan kita cek secara analisa teknikal seperti apa gambarannya. Nah, sebelum kita menuju ke analisa teknikal, kita lihat untuk data ekonomi yang akan dirilis pada malam hari ini. Oke, untuk malam hari ini market Amerika libur ya. Jadi libur, nanti penutupan market mungkin sedikit lebih awal karena hari raya memperingati hari Thanksgiving di Amerika, hari Kamis dan hari Jumat untuk hari ini. Nah, untuk itu di hari ini tidak ada data ekonomi yang termasuk kategori bintang 2 maupun bintang 3 dari benua Amerika. Jadi cuman ada dari Eropa ya, benua Eropa, zona Eropa, pidato dari Gubernur Bank Sentral Eropa, ECB, Christine Lagarde yang tadi sore menyampaikan pers conference-nya, pidato mengenai kebijakan moneter di Bank Sentral Eropa. Kemudian juga ada beberapa anggota Bank Sentral Eropa yang juga memberikan testimoninya di hari ini. Baik, untuk Anda yang barusan bergabung dengan kami di Zoom meeting maupun di YouTube channel GK Invest Semarang. GK Invest Semarang, oke. Selamat bergabung untuk malam hari ini. Nah, untuk program atau promo akhir tahun di GK Invest, kita menyediakan beberapa hadiah yang siap Anda bawa pulang kalau memenuhi syarat dan ketentuan. Nah, term kondisinya harus dipenuhi dulu supaya bisa mendapatkan beberapa hadiah yang disediakan oleh GK Invest. Bukan beberapa sih ya, mungkin bisa satu hadiah lah ya, yang bisa untuk dikejar. Tapi kalau punya beberapa akun ya mungkin bisa beberapa juga sih. Nah, hadiah yang kita sediakan adalah ada mobil Tesla, kemudian Toyota Fortuner, kemudian ada motor Vespa, kemudian ada iPhone 13, PlayStation 5, kemudian ada handphone, ada emas, dan masih banyak hadiah yang lainnya, yang mana Anda bisa meraih hadiah tersebut jika memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan. Nah, gitu. Untuk caranya seperti apa? Bisa Anda menghubungi kontak person GK Invest Cabang Semarang. Kemudian Anda juga bisa menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang. Nah, ini Anda bisa lebih jelas lah ya, bisa tanya-tanya mengenai program di akhir tahun. Kemudian kita juga ada program yang lainnya lagi, yaitu kompetisi demo akun. Nah, ini bagi Anda yang ingin beruji nyali, bersaing dengan para trader-trader dari seluruh Indonesia yang ikut tergabung di dalam kompetisi demo akun GK Invest. Setelah kita sukses di kompetisi demo akun yang pertama, nah kita mengadakan kompetisi demo akun yang kedua, periode yang kedua nih. Hadiahnya juga lumayan, kalau di total puluhan juta lah ya. Ada drone, kemudian ada laptop, dan ada jam tangan. Nah, ini cukup keren sekali. Untuk pendaftaran ditunggu sampai hari Sabtu ya, tanggal 27 November. Jadi malam hari ini masih kita menerima pendaftaran. Ini bagi Anda yang belum mendaftar dan ingin berpartisipasi di dalam kompetisi demo akun GK Invest, silahkan segera mendaftar. Kemudian jika Anda sudah memiliki kontak person
untuk tim marketing GK Invest Cabang Semarang, nah silakan dikontak untuk malam hari ini. Siapa tahu Dewi Fortuna sedang berada di dekat Anda. Nah, transaksi, kompetisi trading, profit. Nah, siapa tahu Anda menjadi pemenangnya. Itu untuk pendaftaran, jadi ditunggu sampai sampai besok ya, tanggal 27 November. Untuk pelaksanaan kompetisi trading dimulai besok hari Senin, tanggal 29 November sampai nanti tanggal 29 Desember. Nah, jadi full 1 bulan ya, full 1 bulan. Nah, ini silakan Anda manfaatkan peluang ini untuk beruji nyali bersaing dengan para trader atau jagoan trading yang tergabung di dalam kompetisi demo akun GK Invest. Nah, seperti itu. Jadi jangka waktu transaksinya lama, 1 bulan. Jadi memungkinkan Anda untuk menerapkan strategi lah ya, strategi yang selama ini Anda gunakan, selama ini Anda pakai untuk real akun, nah bisa dipakai di kompetisi di akun. Siapa tahu nih Anda yang jadi pemenang. Nah, gitu kan. Jadi ya kalau misalnya mungkin ada peluang dan sekiranya menarik untuk kita ikuti, apalagi berkaitan dengan transaksi atau trading. Nah, ini bisa Anda join di kompetisi demo kontes yang diadakan oleh GK Invest. Kemudian GK Invest juga masih banyak promo yang lainnya. Jadi ada free swap, kemudian kita juga ada transaksi menggunakan MetaTrader 5, tools trading ada 3 ya kita tools trading dari GK Invest, yaitu Auto Chartis, Trading Central, dan MT5 Booster. Jadi ketiga tools trading ini saya rasa cukup mewakili semuanya ya. Jadi untuk Auto Chartis itu menganalisa berdasarkan pola grafik atau pattern. Kemudian ada Trading Central menganalisa berdasarkan beberapa indikator yang digabung menjadi satu. Kemudian memunculkan suatu sinyal buy atau sinyal sell. Tentu saja dengan sekaligus ada take profit dan ada stop loss-nya. Jadi Anda tidak perlu menghitung sendiri mengenai kira-kira take profit berapa, kira-kira stop loss-nya di berapa. Jadi sudah tersedia secara otomatis di tools trading GK Invest, yaitu di Auto Chartis. Kemudian untuk tools trading yang ketiga itu ada MT5 Booster. Jadi MT5 Booster ini lebih ke sentimen trader ya, ada sentimen trader, ada sentimen market, ada correlation metric, dan masih beberapa alat analisa yang lainnya yang tergabung di dalam MT5 Booster. Itu langsung Anda gunakan untuk MT5 MetaTrader 5 versi PC ya, versi PC. Jadi supaya kita juga bisa lihat tampilannya, bisa lihat peluangnya di mana, itu bisa terlihat jelas di versi desktop atau PC atau laptop lah ya, atau laptop. Nah, untuk yang versi handphone belum belum tersedia lah ya, belum tersedia untuk di MT5 Booster. Jadi khusus untuk versi desktop. Nah, seperti itu. Oke, kita sapa dulu bagi teman-teman trader khususnya nasabah GK Invest cabang Semarang yang barusan gabung di channel YouTube kami di GK Invest Semarang Indonesia. Oke, kita lihat ini ada beberapa teman-teman juga sudah mulai online di channel YouTube. Nah, kemudian juga ada yang online juga di Zoom meeting. Juga khususnya untuk nasabah GK Invest, selamat bergabung di malam hari ini. Mudah-mudahan di malam hari ini kalau orang menyebut saat ini tuh Black Friday. Nah, Jumat hitam ya, Jumat hitam atau hitam Jumat ya. Nah, itu bisa Anda manfaatkan seiring Amerika sedang libur karena sedang ada memperingati Thanksgiving. Dan kita lihat beberapa market untuk yang tadi saya sampaikan, khususnya harga emas ya, XAU USD, ini juga kenaikannya pelan-pelan.
naik tapi kesannya agak sedikit malu-malu nih ya. Naik sedikit banyak, turunnya sedikit, naik lagi, turun lagi, naik lagi, tapi endingnya tracknya itu naik. Nah, dan ini berlawanan dengan minyak crude oil. Nah, ini crude oilnya sedang mungkin kayaknya ada aksi taking profit ya menjelang meeting OPEC yang akan dilaksanakan di awal bulan Desember. Nah, ini jadi mungkin mereka lebih memilih untuk mengamankan posisinya buyer ini taking profit. Jadi karena masih simpang siur untuk kebijakan atau keputusan dari anggota yang tergabung di dalam OPEC dan OPEC Plus yang akan mengadakan meeting di bulan terakhir yaitu bulan 12 akhir tahun 2021. Ya mungkin tentu saja mereka akan memberikan gambaran sih ya, gambaran mengenai permintaan minyak di kuartal pertama di tahun 2022, kemudian mengenai output, kemudian mengenai apa namanya stok cadangan minyak secara global. Nah, itu biasanya akan mereka bahas. Untuk output sendiri atau produksi anggota OPEC Plus ini kemarin juga sudah ditambah sekitar 400.000 barel per hari. Tapi untuk meeting di akhir tahun ini 2021, nah mungkin kita akan menyimak di awal tahun Desember di minggu depan ya biasanya minggu depan itu mereka akan awal meeting. Nah mungkin kalau kita lihat dari market pun juga karena berkaitan dengan Black Friday juga, ini harga crude oil juga pelan-pelan juga turun, tapi turunnya juga lumayan panjang dari tadi pagi di level 78 dolar per barel, saat ini running di 73,41 dolar per barel. Harga terendah untuk crude oil di 72,59. Nah, ini sama juga di emas. Emas pun juga XAUSD juga pelan-pelan naiknya, sedikit malu-malu. Ya, mungkin naik 2 poin, turun sepoin. Naik lagi 3 poin, turun lagi 5 poin. Nah, ini naik lagi. Nah, jadi tracknya track naik ya untuk hari ini untuk di XAUSD. Oke, kita sudah tergabung dengan Ardiansah yang sudah apa namanya memperlihatkan videonya. Halo bro, gimana kabarnya bro malam hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Ini tiba-tiba harga emas nih menjualnya agak lumayan nih bro. Oh XAU iya, koreksi ya. kayaknya cuman sampai di TP kita kemarin itu baru balik harganya. Iya sih. Terus untuk crude oilnya juga terkoreksi nih. Tumben Iya, tidak tumben tidak sehati bro ya. Biasanya kalau naik naik semua gitu kan komoditasnya. Tumben ini berlawanan ini untuk malam hari ini. Tapi nanti kita akan lihat secara analisa teknikal. Oh ya bro, untuk minggu depan gimana? Jadi ke Semarang nih bro. Insya Allah jadi Pak hari Soalnya Senin pagi berangkatnya. Senin pagi ya. Soalnya kita akan rencana kita ketemu di Semarang dan kita nanti akan mengadakan sedikit ya kayak small seminar ya nanti Boleh Pak. untuk live trade di hari Rabu kan Rabu malam. Boleh Jadi Pak. siapa tahu ada yang datang gitu kan. Ya bisa bisa. Bisa. Oke mungkin langsung saja bro disampaikan untuk analisa teknikal karena harga emas ini juga sepertinya menarik untuk kita lihat untuk peluang di malam hari ini. Udah bergerak. Oh, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini kita berjumpa lagi bersama GK Invest Cabang Semarang. Nanti coba kita lihat beberapa pair yang bisa kita transaksikan malam ini, baik itu mata uang maupun di komoditas. Jadi kita langsung aja, coba kita review dulu sedikit untuk indeks dolarnya. Indeks dolarnya sebenarnya ini masuk kategori masih koreksi ya. Sebenarnya masih secara long termnya ini masih uptrend kalau kita perhatikan. Nah ini kalau kita lihat secara daily sebenarnya ini pergerakannya kemungkinan besar cuma bergerak di area ini nantinya di 9600. Kalau kita perhatikan kemungkinan besar di mendekati bulan Desember ini, kalau kita perhatikan dari segi indeks dolar ini kemungkinan besar sideways. Kalau kita perhatikan dari time frame daily-nya, jadi nanti itu kita harap hati-hati ya.
Jadi harap hati-hati untuk transaksi di bulan Desember nanti. Oke, kita lanjut. Coba kita lanjut di gold aja dulu. Di gold kemarin ini, di hari Rabu kemarin kita kan sempat nge-sell ya di ini, di XAU. Di Rabu kemarin itu kita sempat nge-sell di 1785. Nah ini kalau nggak salah ya di sini kemarin. Nah ini kita sempat nge-sell kemarin di harga ini 1785,40, TP di 1782,40. TP-nya kena ya kemarin di Rabu. Kalau yang sempat mengambil posisi sell kemarin. Habis itu baru kembali harganya ke harga sekarang. Jadi kemarin itu TP kita itu sekaligus menjadi area bottom daily-nya sebenarnya. Nah, untuk hari ini secara garis besarnya gold hari ini sebenarnya untuk range pergerakannya sebenarnya sudah didapat. Kalau kita perhatikan udah ada sekitaran 200-an hari ini. Ini kalau kita perhatikan goldnya, iya dari kemarin hari ini dari harga tadi di 1787 goldnya sekarang sudah di 1809. Walaupun sebenarnya ini gold ini masih ngejar, kalau kita perhatikan ini sekarang ini berada dari area resistennya, jadi harap hati-hati ya untuk goldnya di 1810, 1815 ini di area resistennya. Oke, kita hapus aja dulu yang data kemarin. Ya, ini kalau kita perhatikan paling untuk kategori goldnya sebenarnya ini masih mengejar harga ini di sekarang di 1807 ya. Untuk goldnya sebenarnya ini masih mengejar di 1820, di 1830 untuk goldnya. Cuman harap hati-hati untuk hari ini karena sebenarnya range hari ini untuk di Jumat ini sudah dapat ya. Nah ini untuk goldnya. Jadi yang paling amannya untuk posisi nge-buy gold, kita buy-nya nanti di 1815 atau 1816, targetnya itu di 1820 sampai 1830. Tapi nanti coba saya buat angkanya di harga berapa, kita bisa manfaatkan. Nah, jadi hampir sama juga untuk goldnya. Jadi opsinya dua, sama untuk gold malam ini yang bisa kita manfaatkan. Nah ini untuk goldnya. Coba saya buat ya untuk goldnya. Nah, nanti ini posisi goldnya seperti ini. Targetnya. Ini area TP1. Ini TP2-nya. Nah, untuk penempatan stop loss-nya tinggal menunggu aja nanti di area berapa stop loss-nya, tapi tidak untuk sementara bisa kita simpan di area ini 1805. Nanti coba buat angkanya dulu. Untuk goldnya ya. Saya coba cari lihat dulu secara gold. Mana ya goldnya? Nah ini goldnya, coba kita lihat dulu goldnya. Oke.
buy stop. Ini paling kita pakai opsi buy stop gold untuk malam ini. Buy stop gold di 16.00 20 kedua di 18.30.00. Stop loss di 18. Tapi bukan buy sekarang ya. Kita menunggu dulu kembali ke harga 18.15. Kenapa kita harus menunggu? Karena yang kita takutkan sebenarnya ini untuk posisi gold sekarang ini kan berada di area resistennya sebenarnya kalau kita lihat, baik itu di daily-nya, di weekly-nya kalau kita perhatikan. Nah, ini kalau kita perhatikan weekly-nya. Nah, ini ya. Takutnya harga ini bermain di area ini nih. Nah, untuk gold-nya mana tadi gold-nya? Nah, ini. Jadi yang paling amannya sih kita siap-siap untuk buy stop nanti di 18.15.98. Untuk posisi sell-nya sih nanti coba kita lihat untuk posisi nge-sell-nya. Karena kalau kita perhatikan ini paling jauh juga kalau turun ini paling di 18.03 penurunannya, habis itu balik ke ini. Karena bisa jadi juga di hari Jumat ini, di weekend ini, pergerakannya kemungkinan besar cuma di area ini di 18.05 sampai di 18.15. Cuman bermain di range area ini. Jadi harap hati-hati untuk transaksi malam ini di gold. Paling amannya sih itu kita pasang buy stop. Nah, yang kita takutkan jangan sampai bermain di range harga ini di 18.10 dan 18.05. Nah, ini yang paling kalau kita perhatikan di time frame M15-nya, ini yang kita takutkan. Jadi harap hati-hati. Jangan sampai cuma di area ini. Di 18.05, di 18.10 untuk goldnya. Jadi untuk posisi buy-nya tunggu break di harga pas open tadi. Ini pas open pra open Amerika tadi ini. Ini sebelum jam 7 tadi ini bisa jadi penentunya. Jadi tunggu break di harga ini 18.15 atau pasang aja di 18.16 untuk posisi ngebanya. Nah, ini. Jadi harap hati-hati, ini kan sudah berada di area resistennya. Jadi yang belajar support resisten ini udah di resistennya semua. Jadi harap hati-hati. Untuk posisi selnya nanti coba kita lihat beberapa menit ke depan. 15 menit ke depan apakah bisa kita manfaatkan untuk posisi selnya. Misalkan memang nggak ke 18.16. Nah, jadi untuk sementara goalnya kita skip dulu. Kita coba lihat di pair yang lain. Pound sterling. Pound sterling ini kita sudah bahasakan kemarin ya. Ini kalau kita sempat kemarin. Jadi sell stopnya itu di Rabu kemarin kita buat di ini. Ini kena ya. Untuk sell stopnya di 13.415. TP-nya di 3252, cuman penurunannya cuman sampai di 3277. Tapi selalu yang kita sampaikan bahwa misalkan break jika sudah profit sekitaran 30-an pips atau 40-an pips, stop loss-nya usahakan dipindahkan ke harga open-nya. Nah, untuk pound sterling malam ini, kalau kita perhatikan, coba kita buat ulang aja ya. Saya hapus aja dulu. Nah, untuk pound sterlingnya,
Pound sterlingnya ini nanti kelihatan di time frame daily-nya sebenarnya. Jadi opsi untuk hari ini sebenarnya kita masih menunggu. Biasanya kita menunggu konfirmasi. Walaupun ini sebenarnya kita masih bisa cenderung posisi nge-buy sih untuk pound sterlingnya. Untuk ini. Targetnya sekarang di 3325, targetnya itu sebenarnya di 3370. Nah ini untuk pound sterlingnya. Nah ini targetnya. Ini tinggal kita lihat aja ini nanti di jam 8, karena kita harus menunggu dulu di jam 8. Kalau misalkan harganya masih berada di area ini, di jam 8, 3327 ini bisa kita manfaatkan posisi nge-buy. Targetnya ini di 3370. Nanti stop loss-nya ditaruh aja di area ini. Kalau kita lihat risk reward-nya ini 1:1 masuk. Jadi bisa kita manfaatkan. Nah, ya. Bentar dulu ya, Pak. Hmm. Oke, sambil kita menunggu Kang Ardiansah untuk online kembali. Oke, Ya, sudah, Pak. Bro? Ya, bentar, Pak. Oh, Tadi ada. tak pikir lama tadi. Oke, silakan, Bro. Ya, maaf sebelumnya ada tamu. Jadi kita lanjut. Jadi untuk pound sterlingnya kita fokus nge-buy ya. Ini tinggal kita lihat aja ini di jam 8 nanti. Misalkan harganya masih di atas 33.300-an, ini bisa kita manfaatkan posisi nge-buy. Nah, yang paling amannya sih ini menunggu perpindahan candle H4-nya. Nah, kalau kita perhatikan ini polanya ini kemungkinan besar ini sampai hari Senin Selasa ini pound sterlingnya masih menguat. Nah, ini kemungkinan besar polanya seperti ini untuk pound sterlingnya. Cuman kemungkinan besar ini range-nya kecil ya. Kalau kita lihat ini. Ya, jadi kemungkinan besar polanya seperti ini untuk pound sterlingnya. Nanti coba saya buatkan angkanya untuk di pound sterlingnya ya. Saya buatkan ini aja jika 1,33 300. Coba kita buatkan dulu angkanya ya. Kita pasang buy limit di harga 1,3320. Ini stop loss-nya ini 50-an. Ini 50-an poin. 44. Stop loss 1,32768. 760, TP di 1,33700. Nah, ini untuk pound sterlingnya nanti. Nah, tinggal kita menunggu aja ini nanti di jam 8-nya.
3320. Oh iya. Ya, jadi seperti itu pound sterling. Kita masih bisa fokus nge-buy sampai hari hari Senin. Tinggal kita menunggu aja sampai jam 8, setengah jam lagi. Jadi seperti itu untuk pound sterlingnya. Oke, kita lanjut. Euro USD. Euro USD ini kita harus buat ulang dulu ya untuk Euro USD-nya. Nah, kalau kita perhatikan juga volume hari ini di currency strength-nya, Pak, coba kita lihat parameternya. Ya, kalau kita lihat volume transaksi di indeks dolar pound sterling ini agak sama ya, nggak terlalu besar volumenya, jadi harap hati-hati aja. Nah, untuk Euro USD sebenarnya udah dapat ya. Kalau kita perhatikan ini kemungkinan besar pergerakan Euro USD-nya ini cuma di area ini. Nah, ini untuk Euro USD-nya. Nah, saya lupa tadi pasang buy limit dulu ya untuk 3322 stop loss 3276 TP 3370. Ini, nah ini udah untuk pound sterlingnya. Euro USD, Euro USD untuk pair ini kalau untuk Euro USD hampir sama juga, sama polanya dengan pound sterling ya. Karena salah satu penggerak indeks dolar juga 60%-nya itu di Euro USD. Jadi ini sangat sensitif dengan indeks dolar. Nah, jadi kemungkinan besar untuk pound sterlingnya, Euro USD-nya ini kita manfaatkan. Coba kita dulu. Iya, untuk pound sterlingnya ini kita pasang Euro USD-nya ini kita pasang buy limit aja. Mudah-mudahan masih dapat ya harganya. Kemungkinan besar polanya seperti ini nanti untuk Euro USD-nya. Walaupun sebenarnya ini Euro USD ini masih kategori koreksi ya. Jadi cuman bisa kita manfaatkan sekitar berapa poin aja. Tapi lumayan sih kalau kita bisa manfaatkan ini. Sekitar 100-an pips. Stop loss-nya cuman 60-an pips. Jadi gini aja. Euro USD by ini dia 11 per 50 poin 11 poin 13 kedua di 1,14
350. Nanti bisa kita manfaatkan untuk euro USD-nya. $12.45. Ini 11.800. 13.77. Nah, jadi seperti ini untuk euro USD-nya. Nah, bisa kita manfaatkan untuk posisi buy limit. Nanti buy limitnya di area ini. Nah, untuk buy limitnya. Kita lihat dulu goldnya. Nah, goldnya masih sama ya. Nah, kalau kita perhatikan goldnya ini kemungkinan besar memang bergerak cuma di area ini 18.05 dan 18.010. Jadi harap hati-hati transaksi gold untuk malam ini. Apalagi untuk range hariannya sebenarnya untuk posisi buy-nya ini udah dapat ya. Jadi harap hati-hati. Euro USD. Oke, kita lanjut. Pound sterling yen-nya, pound sterling yen-nya kita skip dulu malam ini. Kurang menarik. Kalau kita lihat polanya ini masih kurang menarik. Nah, iya. Kita skip malam ini untuk pound sterling yen-nya. Oke, kita lanjut coba lihat crude oil-nya. Nah, ini yang crude oil-nya kemarin kita sempat kemarin pasang buy limit ya. Stop loss kita kena di crude oil-nya. Ini kemarin pada saat kita nge-buy di hari Rabu. Kita pasang buy limit di sini di 75. Oh, ini 753, oh 77. Nah, di sini kemarin buy limit kita, stop loss kita di 7595. Tapi untunglah kita pasang stop loss, kalau nggak sampai kita lumayan besar diseretnya ini. Ini bisa sampai 0,1 saja ini bisa kita diseret sampai $300. Nah, itulah salah satu fungsi dari stop loss karena itu yang akan mengatur selalu setiap perkembangan account kita. Crude oil, ini kalau kita perhatikan crude oilnya sebenarnya, crude oil sebenarnya ini masih koreksi ya jatuhnya. Jadi sebenarnya ini untuk crude oilnya kita masih fokus nge-buy. Nah ini. Nah ini kalau kita pakai secara analisa sederhananya ini udah berada di 50% koreksinya crude oil di daily-nya. Jadi sebenarnya ini udah masuk area posisi nge-buy untuk crude oil-nya. Coba lihat. Ini tinggal kita lihat aja nanti perpindahan candle di H4-nya. Ini. Nah, yang ditakutkan ini jangan sampai masih ke harga 70-an untuk crude oil-nya. Jadi tinggal kita lihat crude oil-nya sebenarnya ini bisa saja sampai di sini di 73. Nah, ini nanti targetnya ke ini 7670. Tapi bisa saja ke sini dulu. Habis itu baru ke harga ini. Nah, ini yang kita takutkan. Opsinya dua seperti ini crude oil kalau kita perhatikan. Jadi harap hati-hati mengambil keputusan untuk transaksi malam ini di crude oil. Nah, ini crude oilnya. Nah, kemungkinan besar juga crude oilnya bergerak di area ini sih sebenarnya. Sekarang di harga 7388. Nah, paling pergerakannya nanti untuk crude oilnya ini cuman di area ini.
beberapa hari ke depan. Jadi kemungkinan besar crude oil ini sampai minggu depan cuman bergerak di range harga ini. Nah, kalau kita perhatikan, ya cuman bermain di area ini untuk crude oilnya. Nah ini, nah ini, cuman di 7300 dan 7545. Kemungkinan besar pergerakannya cuma di area itu untuk crude oilnya. Jadi sebenarnya crude oil ini bisa kita fokus ngebuy. Crude oilnya targetnya di 7545 atau 7500. Kalau mau posisi ngebuy di crude oilnya. Stop lossnya itu kita ambil di harga ini 7270. Nah, itu crude oilnya 7250 ini. Nah, ini jadi ini tinggal kita lihat aja nanti ini di jam 8. Kalau misalkan harganya masih di 7400 di jam 8 ini bisa kita manfaatkan posisi ngebuy sampai targetnya di 7545. Jadi untuk celer tunggu di jam 8 jika harga di atas 7 7400 buy 73 75 40 SM 72. Nah, jadi seperti ini untuk crude oilnya, tapi kita nunggu dulu ya sampai jam 8 untuk perpindahan H4-nya dulu ini. Kalau memang di jam 8 ini harga crude oil masih di atas 7400, ini bisa kita manfaatkan posisi ngebuy-nya. Jadi nggak usah terburu-buru untuk ngebuy di crude oil. Takutnya ini bisa jadi topnya yang ini tadi. Karena ini biasanya pergerakannya di open market Amerikanya, jadi harap hati-hati. Jangan sampai ini jadi top, habis itu kembali lagi ke harga ini. Kan yang seperti yang tadi kita bahasakan, ini bisa jadi bottomnya, tapi masih bisa saja ke harga ini dulu. Nah ini, harga ini dulu. Nah, jika di harganya masih di 74 ini di jam 8, berarti kemungkinan besar selama seminggu ke depan itu kita fokus ngebuy dan targetnya cuma di sekitaran ini, 7546 sampai 7600 selama seminggu ke depan. Kemungkinan besar di situ di area sideways-nya nanti. Di 74 sampai 76. Pergerakan selama seminggu ke depan sampai awal bulan. Apalagi kalau kita lihat data di hari Senin kosong ya. Ini ya nanti yang di tanggal 30 nanti ada lumayan FOMC dan The Fed. Kemungkinan besar nanti di pergerakannya di area ini nih. Baik itu di semua yang berlawanan dengan indeks dolarnya. Jadi kemungkinan besar ini di sehari seperti tadi yang kita perhatikan untuk pound sterling USD, euro USD yang berlawan dengan dolar kemungkinan besar menguat, tapi penguatannya tidak terlalu besar volumenya. Tinggal kita lihat aja untuk crude oil-nya. Oke, kita lanjut. Nah, Aussie ini hampir sama juga polanya dengan euro USD dan pound sterling. Ini bisa juga kita manfaatkan posisi ngebuy. Walaupun sebenarnya ini targetnya nggak terlalu besar ya.
Nah, ini coba kita lihat. Rata-rata ini kita menunggu di jam 8 sebenarnya. Masih ada 15 menit. Ini sebenarnya masih ke area ini 72, targetnya 7200 untuk ini. Kita lihat dulu time frame kecilnya. Nah, ini bisa kita coba kita lihat nanti di jam 8. Jadi semua ini masih kategori koreksi ya yang kita manfaatkan. Jadi harap hati-hati. Nah. Ini tinggal kita lihat aja nanti. 7145. Ini untuk stop loss-nya di sini ya. Jadi Aussie-nya ini kita masih fokus nge-buy. Target pertamanya itu di 7180 dan target keduanya itu di 7200. Nanti kita bisa manfaatkan. Jadi seperti ini. Di USD buy limit di harga 0.71450 TP1 71800, TP2 di 0.7200. SL 7110. Nah, 71. Nah, ini untuk Aussie-nya. Jadi nanti tinggal dipilih aja, ada beberapa pair yang sudah kita buat analisa. Jadi nggak usah harus di entry semua yang kita buat tadi, tinggal dipilih yang mana cocoknya, karakternya cocoknya di pair apa. Oke, kita lanjut sambil ini ada pertanyaan juga tadi. Untuk Euro Japan Yen. Nah, Euro Japan Yen. Euro Japan sebenarnya ini kalau kita lihat ini Pak Mulia, ini kalau kita perhatikan kemungkinan besar malam ini tidak terlalu besar pergerakannya ya Pak. Kalau kita lihat dari segi daily-nya saja ini bisa saja range-nya cuma bergerak di area ini. Kalau kita perhatikan. Nah, ya. Nah, ini kalau kita perhatikan. Nah, ini. Jadi kemungkinan besar untuk Euro Japan Yen ini cuma bergerak di area ini malam ini. Nah, jadi untuk Euro ini EJ pergerakan di area 128.41 sampai 128.800. Nah, ini range pergerakannya kemungkinan besar cuma di area ini, Pak. Jadi harap hati-hati untuk Euro Jepanian malam ini. Kalau bisa untuk Euro Jepanian malam ini di skip aja. Tinggal dipilih aja tadi Pak Mulia yang kita buat analisa yang cenderung lebih menarik dan lebih pasti.
Coba kita perhatikan. Oh iya, pound sterlingnya masih ya. Oke, coba kita lanjut. Ini ada pertanyaan dari ya sama-sama Pak. Oke. Ini dari pertanyaan dari Pak Rahmat, analisa Hang Seng. Hang Seng. Hang Seng. Hang Seng sebenarnya kalau kita perhatikan biasanya kalau untuk Hang Seng ini biasanya strateginya untuk kita transaksi biasanya kita manfaatkan open marketnya sebenarnya. Apalagi Hong Kong dengan jam kita sama. Jadi biasanya itu yang paling menariknya itu transaksinya di pagi hari di jam 8 pagi atau jam 8 jam 9. Ya, biasanya pergerakan Hang Seng di situ. Sebenarnya untuk Hang Seng ini ada rumus tersendirinya untuk menghitung area-area di mana area support resistennya. Karena biasanya itu strategi itu yang dipakai untuk Hang Seng. Hang Seng sebenarnya ini coba kita lihat ya di strukturnya di H4. Nah, untuk Hang Seng. Kalau kita perhatikan Hang Seng ini masih bergerak di harga area ini ya. Hmm. Kemungkinan besar ini Hang Seng buat double bottom sebenarnya. Kita perhatikan ini area-area supportnya ini. Untuk Hang Seng, kemungkinan besar di area ini juga. Ini bisa kita sebenarnya manfaatkan nanti posisi ngebainya. Pak Rahmat untuk Hang Sengnya nanti kita bisa manfaatkan posisi ngebainya. Cuman yang harus kita perhatikan dulu untuk Hang Sengnya ini kan kita harus hitung juga untuk stop loss-nya. Jadi ingat selalu setiap kita transaksi yang perlu diperhatikan dulu itu bukan targetnya sampai ke berapa, tapi yang harus perlu dipahami dulu resikonya dulu masuk tidak untuk risk rewardnya setiap kita transaksi. Itu yang harus selalu kita perhatikan. Nah, jangan sampai stop loss lebih besar daripada take profitnya. Nah, untuk Hang Seng, Hang Seng sebenarnya ini masih bisa kita pasang ini. Coba saya buatkan dulu untuk Hang Sengnya. Ini bisa-bisa kita manfaatkan nanti buy limitnya untuk area ini. Jadi kalau untuk Hang Seng selalu perhatikan di open marketnya. Karena ini salah satu indeks juga yang sering gap ya pada saat open market. Nah, nanti manfaatkan aja di area ini. Ini Hang Seng. Area buy limit. 23.827. Nanti perhatikan Pak di hari Senin jika menyentuh harga ini. SL 23570 TP 24430. Nah, ini harap dicatat untuk ini Hang Seng, jangan sampai ini biasanya ini kan kena dulu ini, biasanya gap dulu. Nanti tinggal diperhatikan aja. Apalagi kalau kita perhatikan ini gapnya ini ada di sini.
Kalau kita lihat, ini ada di gap ini. Biasanya ketutup dulu ini di hari Senin. Untuk Hang Sengnya, ini kalau kita perhatikan ini harga, nah ini 2471. Jadi kemungkinan besar ini menutup gap dulu ini di hari Senin. Jadi strateginya jika hari Senin nyentuh 2382, perhatikan ini berarti ini kemungkinan besar targetnya ke sini 2421 dan 2440-an. Ini range untuk hari Senin. Karena kalau kita perhatikan kemungkinan besar juga Hang Seng hampir sama ya. Polanya seperti ini. Selama seminggu ke depan. Jadi manfaatkan memang di hari Senin atau di hari Selasa jika menyentuh di 23.800-an atau 825 untuk Hang Sengnya. Jadi Hang Seng kita fokus buy limitnya. Oke, kita lanjut. Ini ada pertanyaan dari Pak Rino. Jadi seperti itu ya Pak Rahmat, untuk di Hang Sengnya kita fokus pasang buy limit aja di sini 2382. Atau di hari Senin standby di open marketnya. Oke, coba kita lihat. Untuk Pak Rino sebenarnya untuk pound sterling ini sudah tadi ya kita bahasakan bahwa untuk malam ini kita skip aja untuk USD Japan yen-nya, pound sterling yen-nya. Karena ini takutnya ini jatuhnya ranging sebenarnya ini sideways, takutnya seperti itu polanya. Kalau mau posisi ngebuy ini ada salah satu, ini kalau kita perhatiin ini ada satu volume candlestick yang besar. Nah, ini yang bisa kita, jadi caranya itu bisa kita manfaatkan di sini. Karena strategi untuk transaksi di GJ itu paling biasa kita manfaatkan di open marketnya. Paling idealnya sih yang paling bagusnya itu di open market Amerika jam 7 sampai jam 8 atau di London jam 2 sampai jam 3. Jadi yang mau fokus di transaksi di pound sterling yen, fokus di open market di sesinya. Nah, untuk pound sterling yen ini paling ini polanya buy limit di 152.300. Cuman ya targetnya kecil ya Pak kalau kita perhatikan. Kalau kita pasang buy limit nggak sebanding dengan stop lossnya. Stop lossnya ini gede kalau kita pasang, kita nge-buy di sini, stop lossnya ini lumayan besar. Kalau untuk posisi nge-sell-nya ya di area ini di 151.38. Kalau saya sarankan sih Pak, skip aja malam ini untuk pound sterling yen-nya karena risikonya terlalu besar, sedangkan TP-nya terlalu dekat sebenarnya kalau TP-nya cuma sekitaran 20-an poin. Sama-sama Pak Rahmat. Jadi GJ bagusnya di skip aja untuk malam ini. Oke, kita lanjut. Coba kita lihat dulu USD Japan Yen. USD Japan Yen ini udah kita analisa kemarin ya. Di Rabu kemarin pasang sell stop di area ini. Ini. Di 114.75, TP-nya itu di 114.54, di 114.20 dan TP3-nya itu di 113.93. Nah, ini. Jadi info, jadi setiap kita perlu diperhatikan setiap kita live trading, usahakan dicatat karena biasanya ini analisa berlanjut, baik itu misalkan dari Rabu masih berlanjut di hari Jumat dan Jumatnya itu masih berlanjut ke minggu depannya. Nah, untuk USD Japan Yen-nya ini udah dapat ya sebenarnya ini. Ya, jadi untuk USD Japan ini paling polanya bolak-balik di harga ini lagi. Kalau kita perhatikan. Ya, ini. Nah, pergerakannya cuma di area ini. Untuk USD Japan Yen-nya. Dan ini berlanjut sampai minggu depan ini kalau kita perhatikan. Berlanjut sampai hari Senin Selasa. Kalau perhatikan polanya. Jadi kalau mau nge-sell kembali ya tunggu di volume yang ini tadi.
Nah ini. Kalau mau pasang sell stop di area ini. Sell stop di 113.57. Nah, targetnya ini ke sini. Kalau mau pasang sell stopnya. Ya, coba saya buatkan aja dulu. USD JPY. USD JPY. Sell stop di harga 113.570 TP poin 760 134.32. Nah, jadi untuk strategi di ini. Jadi untuk strategi di USD Japanian ya kita pasang sell stop aja di area ini di 113.57. Targetnya itu di 112.74. Nah, lumayan targetnya kalau ini break ini ya. Sekitaran 78 poin. Kita lihat goldnya, goldnya masih sama ya. Jangan harap hati-hati ya untuk goldnya. Ini kemungkinan besar ini bergeraknya cuma di range area ini nih. Yang udah kita buat tadi. Pergerakannya paling di area ini nih, goldnya. Sekarang di 1805 paling ke 1803. Habis itu paling kali ini paling balik lagi ke area ini nih. 1805 1810. Jadi kalau untuk gold malam ini hindari dulu. Fokus saja di pound sterling. Pound sterling ini menarik, bisa kita manfaatkan posisi ngebuy-nya nanti. Yang udah kita buat tadi dipasang buy limit di 3322. Masih ada sekitaran 10-an poin. Posisi buy limitnya. Ini bisa kita manfaatkan sampai hari Selasa untuk posisi ngebuy-nya. Nah, ini untuk pound sterlingnya kalau kita perhatikan. Crude oilnya, coba lihat dulu crude oilnya. Nah, crude oilnya ini pasang buy limit aja di 7420. Targetnya di 75.40 untuk posisi ngebuy-nya. Jadi mungkin seperti itu Pak Rudi, live trading kita malam ini. Oke, berarti masih dalam pending semuanya, Bro ya? Ya Pak, masih. Pending order semuanya ya. Ya mungkin bisa kita pasang sih. Ini bagi Yang paling mendekati teman-teman. sih pound sterlingnya Pak ini. Untuk Oh iya, posisi posting buy mendekati limitnya. ya. Ya untuk para trader dari khususnya nasabah GK Invest cabang Semarang yang lagi nonton acara live trade ini nggak harus semuanya diambil sih ya. Meskipun dalam bentuk limit, tapi kita nggak tahu nih nanti begitu kita pasang limit semuanya malah sekitar 3 posisi atau 4 posisi open semuanya nanti malah repot nanti. Gitu ya. Jadi ambil 1 atau 2 lah ya untuk Ya Pak, tinggal di eh, apa namanya sekiranya mungkin terbiasa Anda transaksikan instrumen mana yang terbiasa Anda transaksikan, nah itu bisa Anda pasang limit. Nah, jadi intinya untuk live trading ini kita memberikan semacam edukasi ya, sifatnya edukasi, tidak harus Anda harus open posisi. Kalau mau open yang sekiranya mungkin cocok dengan analisa Anda, nah silakan Anda ambil gitu aja sih. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini juga bisa menaikkan equity. Nah, itu yang penting Bro ya. Oke, untuk Hang Seng juga limit juga Bro ya. Hang Seng Ini Pak, ini bisa kita manfaatkan nanti di hari Senin open marketnya. ya ada gap itu ya. Bawahnya itu ada gap juga. Mungkin jemput itu dulu kayaknya Bro. Ya, jadi Oh ya paling sudah kalau nutup ya itu. Oh sudah nutup Pak Bro. Gap bawah itu sudah nutup itu. Nah, itu sudah nutup itu. Yang atas yang tadi pagi yang belum belum ketutup. oh ya ini Nah, belum.
Nah, itu belum yang itu. Yang bawah, yang bawahnya yang kita buy limit itu kayaknya sudah ketutup. Jadi kalau misalnya turun ke bawah, menjemput buy limitnya, saya rasa ya mungkin dapat apa ya, best price lah ya. Soalnya kan biasanya saya kan nutup gap balik. Biasanya seperti itu Polanya sih menarik biasanya. Pak ini. Bisa kita manfaatkan buy limitnya. Kalau lihat sih menarik nih. Oke, saya rasa saya lihat di kolom chat tidak ada yang ditanyakan. Kemudian di YouTube, saya rasa teman-teman di YouTube juga jelas lah ya apa yang kita sampaikan. Dari silakan dicatat apa yang sekiranya Anda ingin apa namanya pasang posisi untuk instrumen apa yang ingin Anda pasang posisi, limitnya silakan dicatat. Silakan dicatat. Jadi tetap kita dalam memberikan live trading ini menggunakan take profit dan batasan stop loss, supaya kalau misalnya nih analisanya mungkin pergerakan market berlawanan dengan analisa yang kita sampaikan, nah stop loss aman untuk supaya kerugiannya nggak begitu banyak. Nah, tetap terkontrol lah ya maksudnya equity-nya. Dan masih ada sisa equity untuk transaksi di besok hari. Nah, seperti itu kan ya. Oke, Bro, terima kasih untuk analisa teknikalnya. Sama-sama Pak Rudi. Oke, sampai ketemu di hari Rabu, Bro ya, di Semarang. Ya Pak. Ya. Rencana habis dari Semarang mau kemana nih, Bro? Belum tahu Pak. Oh, saya pikir kalau habis dari Semarang mungkin mau ke Jogja atau mungkin mau ke Surabaya atau mungkin habis Semarang terus balik lagi Bandung. Nanti Itu. tinggal dilihat Pak hari Seninnya berapa. Oke deh gitu. Oke, saya rasa cukup untuk acara live trading pada malam hari ini. Mudah-mudahan uh, bermanfaat bagi Anda semuanya untuk live trade pada malam hari ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman trader, juga khususnya nasabah GK Invest Cabang Semarang. Terima kasih Kang Adiansah yang sudah memberikan Sama Pak analisa Rudi. teknikal. Juga teman-teman yang ada yang lihat di channel YouTube GK Invest GK Invest Semarang Indonesia, kita ucapkan juga terima kasih juga. Saya rasa cukup untuk live stream pada malam hari ini. Saya Rudi Kutrianto. Mohon pamit apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat, happy weekend, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.